Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yusmita Sinaga dari SMP Negeri 219 Jakarta. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 DKI Jakarta. Kali ini, saya akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama rekan saya, Ibu Syifa Nurjanah dari SMP Negeri 206 Jakarta dan Bapak Ahmad Bustomi dari SMP Negeri 215 Jakarta. Adapun tujuan pembelajaran dari demonstrasi kontekstual modul 2.3 adalah CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Syifa. Selamat siang. Bagaimana nih kabarnya Bu Syifa? Alhamdulillah baik. Bu Syifa, sesuai jadwal kita akan melakukan supervisi nih hari ini. Bagaimana Ibu melaksanakan coaching kepada coach Ibu nantinya. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Semoga Bu Syifa berkenan ya, saya memberikan pertanyaan ini. Yang pertama, Ibu ingin saya membantu dalam hal apa nih? Mengembangkan kompetensi bagian mana? Dalam proses coaching nanti tentunya saya ingin Ibu ini memberikan masukan saya terkait dengan pelaksanaan coaching, bagaimana dengan alur tirtahnya, kemudian bagaimana dengan teknik rasanya, juga kompetensi coaching yang utamanya itu Bu. Baik, berarti Ibu ingin saya membantu Ibu ya, membantu bagaimana Ibu nanti menerapkan teknik-teknik dalam melakukan coaching seperti tirta, kemudian juga teknik rasanya dan juga kompetensi coaching itu sendiri. Betul. Bagian mana nih Bu intinya yang paling ingin Ibu kembangkan? Untuk yang ingin saya kembangkan sih tentunya keseluruhan sih Bu Yusmita gitu ya, karena memang saya menyadari bahwa dalam proses coaching ini memang saya masih jauh sekali dari sempurna gitu ya. Untuk alur tirtanya, dari tirta itu kan juga ada tujuan dari coaching itu sendiri, kemudian identifikasinya, kemudian rencana aksinya, dan tanggung jawab bagaimana saya bisa melaksanakan coaching memenuhi alur tirta tersebut. Kemudian dari teknik rasanya juga bagaimana saya bisa mendengarkan, kemudian memberikan pertanyaan kepada coachee yang dapat memunculkan potensi diri si coachee, kemudian bagaimana saya merangkum dan bagaimana saya bisa mengapresiasi dari rencana aksi maupun dari statement yang diberikan oleh coachee saya itu. Baik, berarti Bu Syifa ingin saya mengamati 3 hal itu tadi ya, tirtanya bagaimana, kemudian teknik rasanya bagaimana, dan juga kompetensi coaching itu sendiri. Betul. Bagaimana nih kira-kira penilaian Bu Syifa sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan tadi, yang 3 itu gimana penilaiannya? Ya, kalau menurut saya sendiri sih, ya itu tadi ya, memang saya merasa belum maksimal untuk proses coachingnya itu sendiri, dimulai dari alur tirtanya, rasanya, teknik rasa, kemudian dari kompetensinya, dimana saya ingin lebih meningkatkan lagi nih, khususnya bagaimana sih saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggali potensi diri si coachee tersebut hingga akhirnya si coachee ini bisa menemukan solusi terhadap masalahnya sendiri. Ya baik Bu Syifa, berarti ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu ya Bu ya. Jadi kalau harapan Bu Syifa dari observasi ini apa Bu? Harapannya tentunya untuk observasi proses coaching, harapannya adalah saya berharap saya bisa menjadi seorang coach yang baik, yang dapat yang dapat melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta, kemudian dengan teknik rasa, dan juga meningkatkan kompetensi-kompetensi seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot yang pada nantinya akan si coach ini dapat menemukan potensi diri yang pada akhirnya si coachingnya ini bisa menemukan solusi terhadap masalah yang sedang dia hadapi. Oke, berarti harapannya sudah sangat bagus ya Bu sebagai seorang coach, ingin memberikan kesempatan kepada si coachee bagaimana dia menemukan kekuatan dirinya sendiri seperti itu ya Bu. Nah, nanti akan saya amati bersama si coachingnya, Ibu akan melakukan coaching. Mungkin nanti penilaiannya saya akan sertakan juga di akhir observasi kita nanti. Semoga nanti proses coaching Bu Syifa berjalan dengan baik ya bersama
pelaksanaan si coachingnya nanti akan saya bantu amati dari sebelah ya Bu ya. Baik, Ibu. Oke, sampai nanti ketemu di pasca observasi ya Bu ya. Iya. Sukses Bu Syifa. Terima kasih Bu Yusnita. Nah, Assalamualaikum Pak Bustomi, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Syifa. Bagaimana kabarnya Pak Bustomi hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Syifa gimana? Alhamdulillah sehat Pak Bustomi. Ya Pak Bustomi, ada apa nih? Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu, saya mau ngobrol-ngobrol terkait perilaku murid-murid saya di kelas Bu. Ini terkait penggunaan HP Bu. Penggunaan HP ya. Nah, dari pertemuan kita pada siang hari ini nih Pak Bustomi, apa sih tujuan dari Pak Bustomi dari pertemuan kita pada siang hari ini? Iya, saya pengen menemukan solusi nih Bu terhadap permasalahan yang ada di kelas saya Bu terkait penggunaan HP dalam proses belajar mengajar di kelas Bu. Oke, jadi Pak Bustomi berharap dapat solusi ya terhadap masalah yang sedang Pak Bustomi alami di kelas terkait dengan penggunaan handphonenya oleh murid ya. Iya. Nah, menurut Pak Bustomi apa sih ukuran keberhasilan dari pertemuan ini? Ya, menurut saya bisa menemukan solusi dan juga terdapat atau terjadi perubahan pada murid-murid saya tentang penggunaan HP supaya lebih disiplin lagi Bu. Jadi Pak Bustomi, pertemuan ini tujuannya adalah supaya nanti anak-anak itu sudah tidak menggunakan HP lagi ya di kelas, Curi kesempatan gitu. curi kesempatan supaya anak-anak bisa lebih disiplin lagi dalam di kelas terkait dengan penggunaan handphone itu sendiri ya. Mudah-mudahan nanti kita dapat solusinya sama-sama Pak Bus ya. Amin. Baik, terkait dengan kendala dari Pak Bustomi tadi, penggunaan handphone yang bisa dikatakan belum tertib ya. Betul Bu. Belum tertib dari siswanya Pak Bustomi. Nah, Pak Bustomi ini kesempatan apa nih yang Pak Bustomi miliki sekarang ini? Iya, saya kan juga kebetulan sebagai wali kelas ya Bu ya. Sebagai wali kelas saya punya waktu, punya kesempatan untuk lebih mendisiplinkan Bu anak-anak saya Bu dalam penggunaan HP sih Bu. Nah itu kesempatan saya mungkin masuk di kelas memberikan pemahaman dan penguatan ke murid-murid untuk tidak menggunakan HP tidak yang sesuai dengan peruntukannya. Jadi Pak Bustomi menggunakan posisinya sebagai wali kelas ini untuk bisa mentertibkan penggunaan HP terhadap murid-muridnya ya. Kalau untuk idealnya kan berarti tadi Pak Bustomi sudah sampaikan bahwa tidak ada lagi siswa yang menggunakan HP yang tidak sesuai dengan peruntukannya ya. Kalau terhadap idealnya tadi gitu ya, Pak Bustomi sekarang dari skala 1 sampai 10 Pak Bustomi ini ada di posisi berapa nih? Mungkin kalau posisi saya mungkin masih ada di posisi 7 Bu. Dari 10. Iya, masih menurut saya tuh masih kurang Bu, gitu ya. Karena apa? Ya masih ada aja tuh anak-anak yang masih belum tertib. Seperti itu Bu. Rencananya mau ditingkatin ke level berapa nih Pak Bustomi? Saya pengennya sih ke 10 Bu. Oh, ke 10 Sempurna ya, jadi supaya anak-anak tuh benar-benar memahami, menyadari bahwa hal-hal tersebut tidak baik dilakukan gitu ya, yang mengurangi konsentrasi mereka dalam belajar seperti itu. Baik, setuju sekali ya dengan Pak Bustomi bahwa memang kadang-kadang HP itu memang jadi bikin anak kurang konsentrasi ya. Betul banget Bu. Nah, tadi Pak Bustomi mengharapkan berada di level 10 gitu ya. Dari Pak Bustomi sendiri kekuatan yang Pak Bustomi miliki apa sih untuk mencapai tujuan tersebut? Iya, sebenarnya tadi yang sudah saya jawab ya Bu, saya juga sebagai wali kelas, saya juga sebagai guru mapel gitu ya, selalu ya Bu mengingatkan terkait dengan peraturan maupun kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat Bu. Nah itu menjadikan modal saya supaya lebih mendisiplinkan murid-murid lagi Bu, seperti itu dengan adanya peraturan, dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi Pak Bustomi sebagai wali kelas ibaratnya nggak bosan-bosannya ya untuk mengingatkan murid terkait kedisiplinan dalam penggunaan handphone. Baik. Nah, menurut Pak Bustomi ini hambatan apa saja nih yang Pak Bustomi temui untuk
dalam proses untuk meraih tujuan yang Pak Bustomi sampaikan tadi. Iya. Kalau dilihat dari hambatannya mungkin kadang-kadang ya ada satu guru gitu ya yang pada saat penggunaan HP di jam berikutnya mungkin guru tersebut lupa mengingatkan, mengumpulkan lagi kembali HP setelah digunakan dalam pelajaran tersebut. Nah itu menjadi celah bagi murid-murid yang masih tanggung jawabnya atau masih curi-curi kesempatan Bu ya menggunakan HP itu untuk bermain game. Nah, jadi ya itu Bu salah satu hambatannya dan itu harus diingatkan kembali bahwa setelah guru selesai mengizinkan untuk melakukan atau menggunakan HP sebaiknya dikumpulkan kembali. Ya seperti itu. Oke, kalau yang Pak Bustomi ceritakan tadi kan berarti hambatannya datangnya dari guru ya atau rekan sejawat. Betul. Kira-kira kalau dari siswanya itu sendiri ada nggak Pak Bustomi? Nah sebenarnya sih banyak faktor ya Bu penyebab siswa atau murid kurang disiplin. Tadi kan guru mungkin lupa mengingatkan. Ada juga faktor memang anaknya itu sendiri Bu, murid itu sendiri curi-curi kesempatan. Mungkin apa pada saat pelajaran matematika di hari yang sama ya ada pelajaran IPA, pelajaran eksak yang mungkin salah satunya itu Bu yang menyebabkan anak itu jenuh, bete gitu ya, mau refreshing jadi melampiaskannya dengan HP bermain game setelah belajar mata pelajaran yang eksak Bu. Seperti itu. Jadi dari murid itu sendiri juga melakukan coba-coba ya mencuri kesempatan penggunaan HP yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi selain dari guru ternyata memang dari siswanya itu sendiri Betul. ya yang mereka punya keinginan buat curi-curi kesempatan buat bermain HP gitu ya. Betul sekali Bu Tiva. Nah kalau dari Pak Bustomi sendiri ini rencananya sudah ada belum nih rencana dari Pak Bustomi untuk mencapai tujuan yang tadi Pak Bustomi sampaikan? Kalau rencana saya sih ya perlu kerjasama gitu ya dari berbagai pihak Bu. Ya, terutama ya faktor utamanya dari murid itu sendiri memberikan penguatan lagi bahwa disiplin itu atau budaya positif itu perlu penting gitu ya, keyakinan kelas harus dijalankan gitu ya dan kesepakatan yang lain. Nah terus yang kedua butuh kerjasama dengan rekan sejawat terutama guru mapel yang mengajar di kelas tersebut supaya sama-sama mengingatkan ya bahwa jika sudah selesai mapel atau menggunakan HP pada saat mapel tersebut segera kembalikan HP tersebut pada tempat. Jadi ada kerjasama dengan murid dengan rekan sejawat seperti itu Bu rencana saya supaya ya bisa disiplin Bu anak-anak seperti itu. Baik Pak Bustomi, bagus nih keren karena tadi saya mendengarkan juga bahwa hambatannya itu kan datangnya dari guru dan siswa dan ternyata Pak Bustomi juga sudah punya rencana yang memang dijalankan untuk guru dan siswa ya. Untuk guru itu sudah Pak Bustomi rencananya tadi untuk membuat kesepakatan ya agar supaya kalau misalkan setelah menggunakan handphone dikumpulkan kembali, kemudian kerjasama dengan siswanya juga dengan kesepakatan kelas. Nah mungkin bisa kalau kesempatan kelas itu kan sifatnya masih bisa ditinjau kembali gitu ya Pak ya. Nanti mungkin bisa Bapak tinjau kembali bersama dengan murid-murid di kelas. Nah untuk rencana aksi yang sudah Bapak sampaikan tadi, gimana nih untuk jangka waktunya penerapannya? Mungkin penerapannya ya sesegera mungkin Bu. Nanti pada saat ada jam pelajaran saya di kelas tersebut yang mungkin akan saya berikan penguatan gitu ya, berikan pemahaman untuk melaksanakan rencana-rencana aksi yang akan saya jalankan. Oke, baik. Nah, untuk ukuran keberhasilannya seperti apa nih dari Pak Bustomi? Nah, saya sih berharap keberhasilannya bisa mencapai 100% ya terhadap penerapan atau pendisiplinan murid Bu ya. Nah tentunya kan itu butuh proses ya Bu, mencapai 100% itu lebih disiplin lagi ke murid-murid butuh waktu dan proses Bu. Kemudian nih Pak Bustomi, siapa saja nih yang dapat membantu Pak Bustomi untuk menjalankan rencana tadi Pak? Iya, mungkin saya akan mencoba meminta bantuan pada salah satu murid
sebagai spy. Oh, spy. Iya, Keren. Kira-kira masih ada nggak sih nih yang masih curi-curi kesempatan gitu ya. Jadi saya akan melibatkan beberapa murid sebagai spy dan dia bisa bertanggung jawab gitu ya terhadap kelasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sama rekan sejawat gitu ya, dan mungkin bahkan sampai wakil atau kepala sekolah untuk sama-sama memberikan penguatan, mendisiplinkan murid seperti itu. Seperti itu. Nah, mungkin tadi Pak Bustomi sudah menyebutkan pihak yang bisa membantu dari murid, kemudian dari rekan sejawat. Nah, tentunya kalau pendidikan itu kan di sekolah yang memang bersentuhan langsung dengan murid dan guru rekan sejawat. Kira-kira pihak lain selain dari murid dan rekan sejawat ada nggak di Pak Bustomi yang bisa membantu terkait dengan kedisiplinan siswa itu sendiri? Iya. Ya sudah pasti kalau misalkan ada yang masih melanggar peraturan tersebut atau kesepakatan yang sudah disepakati, itu tuh saya akan melibatkan orang tua. Iya. Orang tua saya panggil. Nah, ibu sudah melakukan beberapa kali pelanggaran, mungkin HP-nya akan disita selama beberapa hari. Itu sebagai untuk pembelajaran atau konsekuensi terhadap yang dilakukan oleh murid tersebut yang masih belum bisa disiplin. Seperti itu. Pak Bustomi, baik, terima kasih untuk sesi coaching dari Pak Bustomi. Mungkin ada lagi yang bisa saya bantu, Pak? Mungkin cukup, Bu Siva. Cukup ya. Baik, semoga nanti di pertemuan berikutnya saya mendengar kabar baik bahwa 100% murid Pak Bustomi sudah disiplin, tidak ada yang menggunakan HP. Amin. Iya. Terima kasih Pak Bustomi. Sama-sama Ibu, saya terima kasih nih Bu ya, udah dikasih kesempatan waktu untuk diskusi sama Ibu ya. Terima kasih Pak Bustomi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang kembali Bu Syifa. Selamat siang Bu Yusnita. Sepertinya sudah senang ya melakukan coaching dengan Pak Bus tadi ya. Iya Bu, Lega ya, Bu, ya? pengalaman. Iya. Baik, di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan kembali terkait dengan supervisi yang akan kita laksanakan, yaitu namanya pasca supervisi ya Bu ya. Baik, bagaimana nih Ibu menilai sendiri tadi performa Ibu ketika melakukan coaching dengan Pak Bustomi? Pada saat pelaksanaan coaching tadi, tentunya saya merasa masih banyak kekurangan sih Bu Yus. Saya merasa masih jauh dari sempurna gitu Bu. Ya, kenapa Ibu menilai seperti itu? Rasanya sih dari alur tirtanya itu sendiri ya Bu Yusnita, masih ada pengulangan gitu, masih bolak-balik gitu, sudah diidentifikasi, kemudian rencana kembali ke identifikasi lagi. Kemudian dari kompetensi coachingnya itu sendiri, sepertinya sih saya masih perlu meningkatkan di bagian memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching yang bisa menggali potensi diri si coach itu. Karena memang itu perlu ya Bu ya, bagaimana kita memberikan pertanyaan supaya si coach ini sendiri bisa menemukan jawabannya sendiri seperti itu ya, sesuai dengan prinsip coaching itu ya Bu ya. Tapi boleh saya menyampaikan pendapat saya Bu? Oke. Tadi saya mengamati pada saat Ibu melakukan coaching dengan Pak Bustomi, Ibu sudah melakukan alur ceritanya menurut saya sih sudah sepenuhnya dilaksanakan dengan baik ya Bu. Bagaimana Ibu mengungkapkan tujuan coaching itu, identifikasi masalahnya, kemudian tanggung jawab. Ibu Syifa juga sudah menerapkan teknik rasanya. Saya melihat Bu Syifa risih gitu ya, menerima pernyataan-pernyataan dari Pak Bustomi, kemudian mengapresiasi. Kemudian ada juga tadi saya melihat juga ketika Pak Bustomi menjawab, Bu Syifa memberikan sebuah umpan balik seperti itu. Jadi tidak melulu memberikan pertanyaan 1, 2, 3, tidak seperti itu. Kemudian juga kompetensi Bu Syifa dalam hal memberikan pernyataan atau pertanyaan yang berbobot menurut saya juga sudah bagus ya Bu ya. Khususnya ketika Ibu memberikan merasa hadir penuh seperti itu, presensinya benar-benar hadir dengan Pak Bustomi seperti itu. Jadi menurut saya tadi komunikasinya lancar seperti itu Bu yang saya amati ya. Bagaimana menurut Ibu mendengar pernyataan saya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih Bu Yusnita sudah memberikan masukannya terhadap proses coaching yang tadi saya laksanakan bersama dengan Pak Bustomi. Ya mudah-mudahan memang saya bisa menerapkan alur tirta itu dengan lebih baik, teknik rasanya juga dengan lebih baik lagi, juga kompetensi dari coaching itu sendiri, khususnya untuk
memberikan pertanyaan yang Iya. berbobot. Baik. Namun demikian mungkin saya juga tadi melihat hal-hal yang masih perlu atau yang masih bisa Ibu eksplor lebih dalam lagi seperti itu ya. Seperti yang Ibu Syifa katakan tadi, dalam hal memberikan pertanyaan berbobot. Ini sebenarnya juga jadi pertanyaan juga bagi saya sendiri ya. Sebenarnya pertanyaan yang berbobot itu seperti apa gitu. Tapi mungkin Bu Syifa juga nanti bisa memberikan pertanyaan yang bisa bagaimana gitu kan, bisa memberikan pertanyaan yang itu ya. Pernyataannya menjadi lebih banyak gitu kalau bagaimana. Jadi tidak mengapa, tapi bisa memberikan pernyataan dengan bagaimana prosesnya atau apa kendalanya, itu kan bisa memberikan si coach jawaban yang luas seperti itu ya Bu Syifa ya. Nah mungkin di bagian situnya Bu, kemudian juga bagian memberikan umpan balik yang searah dengan yang dikatakan oleh si coachnya tadi seperti itu. Kira-kira rencana tindakan selanjutnya nih dari Bu Syifa apa Bu dari proses kita supervisi ini? Untuk rencana selanjutnya ya saya akan meningkatkan lagi kemampuan pada saat pelaksanaan coaching itu sendiri, melalui belajar tanya, kemudian memperdalam lagi teknik rasanya dan meningkatkan kompetensi presence, kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Luar biasa, berarti tindakannya udah harus ditingkatkan ditingkatkan ya. Iya. Baik, yang sudah terbayang nih dari Bu Syifa kira-kira ke depannya seperti apa? Atau adakah orang-orang yang bisa membantu Bu Syifa untuk melaksanakan rencana tindakan Ibu nantinya? Iya. Untuk selanjutnya saya merasa yang dari rekan sejawat sih saya rasa bisa berkolaborasi untuk meningkatkan dari potensi coaching kita dan dari guru BK ternyata Bu. Ternyata sebelum saya mempelajari teknik coaching ini, karena kan sebelumnya saya posisi sebagai wali kelas ya, dan kita kan karena memang ada saja murid yang bermasalah gitu ya. Ketika proses bersama dengan guru BK dan ternyata alurnya ini saya baru menyadari ternyata ini sudah pernah diterapkan oleh guru BK untuk menangani masalah. Jadi untuk kedepannya saya rasa dengan rekan sejawat khususnya dengan guru BK saya bisa berkolaborasi dan mendapatkan berbagai pengetahuan dan keterampilan dari rekan sejawat dan guru BK tersebut. Luar biasa, berarti guru BK di sekolah itu sudah melaksanakan itu ya, apa namanya, proses-proses lintas secara tidak langsung seperti itu ya. Baik. Nah di sini Bu saya akan menunjukkan tadi penilaian yang sudah saya lakukan, jadi nanti mungkin bisa jadi refleksi Bu Syifa ya untuk penilaian saya terkait coaching Ibu tadi. Baik Bu Syifa nih sebagai penutup, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari proses supervisi kita hari ini Bu? Pada saat supervisi ini saya merasakan mendapatkan banyak pengalaman ya Bu Yus, mendapatkan pengalaman, kemudian juga mendapat masukan yang positif nih yang dari Bu Yusnita yang insya Allah bisa membangun dan meningkatkan kompetensi saya dalam pelaksanaan coaching. Saya juga berterima kasih kepada Bu Syifa sudah meluangkan waktu ya untuk saya observasi tadi bersama coachingnya. Semoga dengan supervisi kita ini Bu Syifa bisa meningkatkan kemampuan coaching Ibu nanti dengan rekan-rekan sejawat Ibu. Baik Bu Syifa, terima kasih ya Bu Syifa ya buat waktunya ya. Sama-sama. Terima kasih ya Bu Syifa, sehat selalu ya. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait praktik coaching bersama rekan CGP. Semoga menginspirasi dan salam guru penggerak.